Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali memohon taufik pada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesabaran dan kekuatan untuk mengambil nasihat di dalam urusan iman kita, urusan din kita dari tulisan yang mubarakah ini, yaitu mengingatkan kembali tentang musibah yang telah menimpa kebanyakan daripada umat ini berupa sikap menelantarkan, menyia-nyiakan di dalam masalah thalabul ilmi. Isluhaula, kata beliau, maka kamu dapati orang-orang seperti ini, waqad yakununa fi bidayati amrihi min talabatil ilmi. Boleh jadi orang-orang seperti ini awalnya sudah belajar nuntut ilmu. Wah, tenanan ngomong sama ustadznya, ustadz saya mau belajar gini-gini. Ini gimana kalau ada enggak, saya akan sungguh-sungguh. Awalnya boleh jadi orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi idza waqa'u fi adna wa aqalla muqaranatin baina amrin min umuri dunya qad yakunu min at-tafahati bi makanin wa baina darsin yakhdurunahu wa yanfa'uhum fi akhiratihim insarafu ila dunya. Awalnya mungkin dia belajar menuntut ilmu, tapi lihat tatkala dia terjatuh, terjadi pada satu perkara yang paling rendah, selalu pasti akan terjadi ini, di mana dia harus dibenturkan. Biasanya gitu, sedang nikmatnya memahami ilmu mudah, tiba-tiba dibenturkan, disuruh memilih. Dibandingkan Allah tunjukkan ujian bagi dia, dibenturkan min amrin min umuri dunia, dihadapkan dengan satu problematika dengan urusan dunianya. Kayak belajar, tiba-tiba kuliah lulus, ya, baru lulus ditawari gawean pisan. Wis piye ya Ustaz ya. Piye kesimpulannya ya akhirnya izin Ustaz ya, saya akan nanti sungguh-sungguh belajar, ini saya selesaikan dulu. Ya, kesimpulannya kayak gitu. Ini fitnah ya ikhwan, fitnah, dan banyak ini terjadi. Ya, baru tekon-tekonnya belajar biasanya begitu. Tiba-tiba temannya datang, piye kerjasama enggak, ini ada proyek bagus ini. Duh ya, piye ya. Saya aku tak ngomong Ustaz sih. Nah, sudah. Rata-rata mayoritas itu seperti ini. Enggak mau dunia datang, aku masih bisa makan. Dah, kasihkan aja yang lain. Ada yang begitu enggak? Aku masih bisa makan. Kasihkan dulu yang, kecuali aku sudah mau mati tidak bisa makan, mungkin baru saya mau. Kok jarang saya melihat orang seperti itu. Jadi penuntut ilmunya itu ternyata ketika diuji oleh Allah, urusan dunianya itu lebih tinggi. Seakan-akan kalau ini tidak dicapai kok piye gitu. Sudah. Ini yang banyak terjadi. Akhirnya apa? Padahal urusan yang ada ini
Urusan yang ada dari dunia ini, ya, sebenarnya kalau nanti setelah ditempuh, dilalui, yang dia dapat itu cuma sedikit. Ketoknya dari awal, gajinya gede. 5 juta. Wah, kita lumayan 5 juta kok. Aku iso nyelengi, engko bar kuwi, wah tak kumpul-kumpul ke, aku keluar, aku nuntut ilmu lagi, wah insyaallah enggak ada masalah. Memangnya ini di surga. Nah, emangnya kita ini makhluk mati di dalam peti jenazah. Entuk duit terus duitnya semelen ning kono utuh. Baru jalan ke sana, mobilnya diserempet wong, pruk. Masalah meneh. Baru jalan-jalan, motornya tiba, pruk. Masalah meneh. Sesuai duitnya tadi yang hitungannya 5 juta itu ya garek 500, garek. Kesimpulannya ternyata yang dia dapat nggak jauh beda ketika dia dulu belum dapat 5 juta. Podo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ini dipahami, dipikirkan. Ini kenyataan, ini cerita yang betul-betul nyata. Banyak kejadian. Kesimpulannya ya sama saja. Sudah dapat gaji segitu ya hidupnya masih seperti itu. Ya banyak masalah. Ketika ditanya, gimana? Ustaz, ini sakit lah, inilah. Ternyata juga saya tidak bisa, susah juga. Malah lagi ini disuruh sama pemimpin, disuruh cukur suruh inilah. Aduh, pusing saya. Lah yang nyuruh masuk ke liang pusing siapa? Ya kan gitu kan? Dulu kan sudah dikasih liang yang tenang. Lah kok cari bolongan sing kebak masalah. Ya sudah, hanya gara-gara 5 juta. Wah, 5 juta. Ini masalah wakil. Masalah yang banyak terjadi aktual di kalangan para thalibul ilmi, ini masalah aktual. Saya sering dapati kejadian-kejadian seperti ini. Barbarannya ya Ustaz, orang tua saya lah macam-macam aja, udah akhirnya pergi. Setelah itu ya tidak pernah lagi kita dengar apa beritanya. Banyak masalah Ustaz. Jadi banyak masalah. Kesimpulannya sama saja. Ya. Maka inilah seperti yang diterangkan oleh beliau. Ketika pelajaran ada, ketika nuntut ilmunya nggak jadi, ya akhirnya izin. Padahal jelas-jelas ilmu ini akan mengantarkan dia yang jelas sebagaimana orang-orang solih. Akhirnya dia berpaling menuju kepada dunia tadi dan meninggalkan belajar. Apa kata beliau? Wa ka'annahum qad fukku min iqal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia itu seperti orang yang sedang apa? Fuku itu kalau diartikan dilepas, dibuka. Min iqal dari tali ikatan. Ibaratnya selama ini itu dibondo. Tahu dibondo? Diikat. Nuntut ilmu itu rumangsanya dibondo, diikat di penjara, baru itu pintunya dibuka. Wah, gimana? Seperti jaran kepang bedal-bedal itu. Alhamdulillah, aku diizinkan untuk pergi meninggalkan majelis ilmu. Nah, ini musibah, penyebab yang paling banyak terjadi. Begitu diizinkan sama ustadznya, pelang, sujud syukur dia. Sujud syukur. Orang tuanya mendengar, wah ustadzmu itu baik sekali. Dah. Istrinya, wah itu ustadz teladan itu. Muwafaqah. Dah, semua sepakat. Setelah dijalani, wong tuane ya sedih lah. Kenapa to nang kok akeh masalah, bojone ya gitu sedih. Ini juga sedih. Salahmu dhewe. Semua sesuatu dalam hidup itu sudah jelas. Jadi seperti orang yang dilepas dari tali ikatan, wa ka'annahum kanu fi dhari hadzal amr. Dia menuntut ilmu itu sepertinya apa? Momen sambil menunggu karir. Daripada belum dapat pekerjaan, thalabul ilmi dulu lah. Nanti kalau ada prospek, ya nanti kan ustadznya baikan. Minta izin kan diizinkan. Apalagi kalau ustadznya nanti bawain roti, bawain macam-macam. Lego. Lego ustadznya. Ya wes yang sabar ya nang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwana fillah rahimani. Ini nasihat beliau diungkapkan kembali ke sini. Ikhwani, limadza daiman nu'tid daniyah min dinina. Coba pikirkan. Wahai saudaraku, kenapa kita ini kalau sudah dalam urusan agama kita kasih yang paling turahan? Ya kan gitu toh?
Kalau sudah mensikapi agama itu dikasih penyelesaian yang paling rendah, paling belakang. Urusan agama itu ditaruh pertimbangan yang paling terakhir. Innalillah. Kayak gini sikapnya orang beriman. Jadi kalau sudah urusan agama itu dikasih pertimbangan yang dani, yang rendah. Lima daiman idza waqana fi muqaranatin baina dunya wal akhirah ikhtarna dunya. Kenapa kita itu selalu kalau sudah diuji oleh Allah, dibenturkan antara urusan din dan urusan dunia, selalu mana yang kita pilih? Dunia, wes. Yang kita pilih itu mesti dunia. Begitu diuji gimana ini nih? Udahlah ini sementara gini dululah. Mesti dunianya yang didahulukan. Kenapa kita seperti itu? Salafi meneh. Ya, ajib. Dulu sahabat itu salafi sejati itu. Kampung halamannya, kekayaannya ditinggalkan karena mencari ridha Allah, pergi kemana? Ke Madinah. Menjadi orang fakir atau orang kaya di Madinah? Orang fakir, bojone ditinggalkan. Pantas kalau mereka dimuliakan oleh Allah. Pantas kalau kita itu dari dulu jarene Allah Maha menolong hambanya, ya ora pernah ditolongi. Ya pantas saja. Wong kita itu sikap kita kepada din seperti itu. Kalau sudah urusan din itu mesti nantilah masih ada jalan. Allah Maha Pengampun. Allah Maha menerima tobat. Yang penting kan belum yugorgir. Kan gitu toh. Nyawa kan belum di kerongkongan. Nanti kalau sudah mau kerongkongan aja kan langsung tobat bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani rahimani. Naam. Inilah kejadian yang disebutkan oleh beliau. Maka kemudian beliau menerangkan wa ila jihadil afatil khatirah. Akhi talibal ilmi alaika an ta'lam. Untuk mengobati penyakit fitnah ini, fitnah yang membahayakan ini, wahai saudaraku penuntut ilmu, maka kepada engkau harus mengetahui yang pertama, anna man yassarallahu lahu tariqal ilmi fa'arada anhu wa lam yulki lahu balan fa huwa mu'arradun li uqubatillahi subhanahu wa ta'ala wa sakhatuhu wa sakhatihi wa adabihi. Sesungguhnya orang yang Allah telah memudahkan jalan ilmu pada dia, maka dia akan berlari di dalam urusan daripada dunia. Walam yulki lahu balan, dan dia tidak mengambil urusan dunia sebagai urusan perhatian pikiran yang besar. Fa huwa mu'arradun li uqubatillah. Kenapa? Karena urusan dunia adalah urusan yang lebih banyak dikaitkan dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dunia itu diberikan oleh Allah, dijadikan hiasan bagi orang beriman atau orang kafir. Gimana? Antum itu sering baca ayat Al-Quran enggak? Dunia itu diberikan oleh Allah asalnya untuk siapa? Orang beriman atau orang kafir? Hah? Orang kafir. Orang kafir. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, wala tu'jibka amwaluhum. Kan begitu? Janganlah harta-harta mereka, anak-anak mereka menjadikan kamu Muhammad kagum pada mereka. Kan begitu? Innama liyu'adzibahum biha, kata Allah. Hanyalah asalnya Allah memberikan dunia itu menjadi adab bagi mereka. Hatta bagi orang yang beriman, dunia itu bisa menjadi adab kalau dia tidak mensikapi dunia dengan petunjuk Allah. Jadi adab enggak? Jadi adab. Berapa banyak orang-orang beriman disusahkan dengan dunianya, walaupun akhirnya dia punya dunia, sengsara dia dengan dunianya. Kenapa? Karena dia tidak mensikapi dunia dengan petunjuk Allah. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim dalam kitab Ighasatul Lahfan, orang akan diadab dengan dunia kecuali orang yang mensikapi dunia dengan dua perkara. Yang pertama, dia mengambil dunia untuk dia gunakan menolong beribadah kepada Allah. Baru dunia itu bisa menjadi kebaikan bagi dia. Tapi kalau dunia diambil semata-mata untuk mencari dunia, akan menjadi adab bagi dia. Yang kedua,
dia tidak mengambil dunia itu illa biqadri hajatihim. Kecuali dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan dia. Maka kalau orang mengambil dunia sudah berlebih-lebih, lihat orang-orang yang mereka mencari dunia secara israf. Bagaimana mereka? Disengsarakan oleh Allah dengan dunia mereka. Ya, lihat orang-orang koruptor. Disengsarakan oleh Allah kan? Dijadikan hidupnya hina kan? Bukan mulia, malahan apa? Hina. Ini perkara yang harus dipahami. Maka diterangkan diantaranya beliau menerangkan qala ba'du salaf. Sebagian para salaf telah menerangkan man hajaballahu anhul ilma adzabahu alal jahal. Orang yang ditutupkan oleh Allah tidak mendapatkan ilmu, maka Allah adab dengan kebodohannya. Jadi orang yang tidak meraih ilmu yang nafi itu hakikatnya diadab oleh Allah. Wa asyaddu minhu adaban man aqbala alaihi ilmu fa adbara anhu. Yang kedua, orang yang lebih keras mendapatkan adab adalah orang yang dia ilmu telah dihadapkan oleh Allah pada dia, kemudian dia berpaling dari ilmu itu, memilih dunia, lebih keras lagi diadab oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa man ahdallahu ilaihi ilman wa lam ya'mal bihi. Yang ketiga, orang itu diberi oleh Allah ilmu, dia tidak amalkan karena fitnah dunianya, maka ini lebih keras lagi diadab oleh Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'lamu aidan anna hadza minal fitnah wal ikhtibar wad-daqi al-fatinu huwa alladhi yakhtaru dinahu wa yuqaddimahu ala dunyahu wa in kanat hadi dunya qad atathu bi ajmali zinatiha. Yang kedua dinasihatkan oleh beliau, ketahuilah sesungguhnya fitnah dunia, ujian Allah berupa dunia, orang yang cerdas kalau diuji oleh Allah dengan masalah dunia adalah memilih agamanya daripada apa? Daripada dunianya. Kalau sudah dibenturkan, berbenturan antara urusan dunia dengan urusan apa? Bersamaan pada waktu itu harus memilih. Orang yang cerdas dia memilih dinnya didahulukan. Ini dinasihatkan oleh beliau, sekalipun dunia datang kepada dia atathu bi ajmali zinatiha. Sekalipun datang dunia kepada dia dengan tampilan yang paling bagusnya kepada dia, tampilan yang mengindahkan, walaupun atas nama pengguna sugih kan iso berjuang membela agama Allah, nuntut ilmu dan sebagainya. Dohirnya kalau yang sekarang sudah memalingkan kepada kebenaran, ya jelas. Walaupun dunia ini tampilannya kelihatannya datang lebih bagus, maka kalau sudah dibenturkan untuk memilih antara dunia dan antara din, orang yang cerdas akan mendahulukan din. Lihat nabi-nabi Allah, lihat orang-orang soleh, ya kan begitu? Antara nasibnya dunia dengan nasibnya din, kalau sudah dibenturkan, mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Din. Nabi Yusuf memilih apa? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Kan begitu? Wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai. Karena lebih terpelihara agamanya. Kan begitu? Ini kalau orang-orang soleh dari dulu itu seperti itu. Rasulullah SAW ditawari sekian banyak di Mekah tampilan-tampilan dunia, pemimpin, jabatan, wanita, kekayaan. Nabi tidak komentar sekalipun, satu pun nggak dikomentari. Ketika Utbah datang nawarin nggak komentar, malah dibacakan ayat Al-Quran. Ya, nggak didata. Lah kira-kira nanti gimana? Nanti gimana? Saya bisa begini nggak? Begini nggak? Begini nggak? So hidup direncana kayak di polpen aja. Dunia ini penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Ya. Nggak bisa kita rancang seperti itu, enggak. Kelihatannya baik-baik di perjalanan lain. Kita saja tiap hari seperti itu. Sudah janji sama orang baik-baik, begitu dijalani gimana? Lo kok begini, lo kok begini, lo kok begini. Ini kehidupan. Ya. Ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Wanduru ila ma warada an salafina salih fi tafdilihim lil ilmi syar'i ala sa'iril maladdat wa syahawat. Perhatikan bagaimana para salafus salih, mereka lebih mendahulukan ilmu syar'i daripada kesenangan-kesenangan syahwat dunia. Contoh, perhatikan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, turjumanul Quran, orang yang didoakan Nabi meraih ilmu tafsir Al-Quran. Lamma futihatil madainu aqbalan nasu ala dunia. Ketika kota-kota negeri-negeri kafir sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka berarti kekayaan melimpah enggak? Melimpah kan? Manusia, kata Ibnu Abbas, berbondong-bondong untuk menyongsong bagian mereka daripada apa? Dunia. Wah, sudah senang mereka. Wah, ini bagiannya ini akan sudah lihat semua. Wa aqbaltu ala Umar radhiyallahu an. Kata Ibnu Abbas, dan aku ketika itu aku menghadapkan diriku untuk bertemu dengan Umar. Orang ngambil bagian harta semua pada zaman Umar itu banyak negara-negara kafir yang ditaklukkan. Orang berbondong-bondong ngambil harta pembagian mereka. Maka Ibnu Abbas dia malah datang menemui Umar. Lamma futihatil biladu bisababil ghazwi fisabilillah. Tatkala negeri-negeri telah dibukakan oleh Allah dengan sebab peperangan jihad di jalan Allah, aqbala katsirun minan nas ala dunia. Kebanyakan manusia mereka menyongsong bagian daripada dunia. Illa anna Ibnu Abbas. Kecuali siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu an kana kayyisan fatana. Dia adalah orang yang cerdas, orang yang punya akal, punya din. Bagaimana Ibnu Abbas? Fa'aqbala ala Umar, fa'aqbilu ala Umar. Maka saya menghadap kepada Umar. Apa? Kenapa dia menghadap Umar? Protes? Enggak. Apa kata Ibnu Abbas? Ya ta'allamu minhu dinau. Saya mempelajari agama yang dimiliki Umar, yang menjadikan sebab Allah muliakan Umar dan kaum muslimin. Karena agamanya, bukan karena apa. Ditaklukkannya negeri-negeri kaum muslimin karena apa? Karena kemuliaan agama ini. Makanya Umar sampai mengatakan, kita orang Arab dulu orang terbelakang. Kita diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena din kita. Maka barang siapa mencari kemuliaan selain din akan dihinakan oleh Allah. Lihat Ibnu Abbas mencari sebab dengan kemuliaan sesungguhnya. Dia mendahulukan dunia. Padahal ini dalam keadaan ikhtiar, memilih. Kalau dia ngambil dunia boleh enggak? Boleh. Ya kan boleh kan? Tidak dosa kan? Lihat. Ini dalam keadaan memilih, lebih berat lagi. Nah kalau dipaksa sih lain lagi persoalannya. Ini sama-sama mau ini boleh, mau ini boleh. Ini kalau bukan orang yang punya kekuatan untuk mendahulukan urusan din, tidak akan mudah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang penyair telah berkata, likulli bani dunya muradun wa maqsidun. Wa inna muradi sihhatu wa farahu. La abluga fi ilmi syariati mablagan. Yakunu bihi lil jinani balagu. Wa misli hadha falyunafis ulun nuha. Wa khasbi minad dunya al-gharuru balagu. Famal fawzu illa fi na'imin mu'abbadin. Bihil aisyu ragdun wa syarabu yusagu. Seorang penyair Arab berkata, setiap anak-anak dunia dari ahli dunia, mereka itu punya tujuan hidup, punya maksud. Apa tujuan hidupnya orang-orang ahli dunia? Hah? Ya dunia, ya kan begitu tuh? Dunia. Kalau tidak jabatan, ya harta, ya wanita, syahwat, ya itu kan. Apapun kehidupan mereka yang ditujukan itu. Itulah tujuan hidupnya orang ahli dunia. Wa inna muradi sihhatu wa farah. Kalau cita-cita saya, tujuan saya adalah bagaimana saya diberi oleh Allah kesehatan dan kelapangan. Untuk apa? Li'ablugha fil ilmi syariah. Untuk aku bisa menempuh meraih apa? Ilmu syar'i. Dengan kesehatan, dengan kelapangan aku gunakan untuk talabul ilmi mablaghon, sehingga aku dapat meraih sejumlah dari ilmu syar'i. Untuk apa dapat meraih ilmu syar'i? Yakunu bihi lilil janani balagh. Agar menjadi penyampai bagiku meraih kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meraih nikmat yang abadi. Dan pada nikmat yang seperti ini, hendak orang-orang yang punya nuha, orang-orang yang punya akal, punya hatilah yang bisa mereka mengambil pelajaran, bersegera. Kalau orang-orang ahli dunia, ya ributnya dalam urusan apa? Dunia. Pembagian kompensasi
apa? BBM aja sampai pukul-pukulan, sampai ribut, sampai bohong-bohongan. Ya itu memang abna'ud dunia. Ya kan begitu? Kalau orang-orang yang punya ilmu yang nafi, enggak. Yang dia teguhkan adalah bagaimana dilapangkan oleh Allah untuk dia bisa meraih ilmu yang nafi. Dengan sebab itu dia akan meraih nikmat yang sesungguhnya. Yaitu apa? Jannah. Orang yang punya akal lah yang dengan masalah ini dia menjadi orang yang berlomba-lomba. Dan cukuplah bagiku menilai bahwasanya dunia adalah balagul gurur. Ya. Penyampaian yang sebenarnya menipu, fata morgana. Ya, kalau orang merasakan jujur itu fata morgana. Coba antum merasakan nikmatnya makan. Kayak apa tuh nikmatnya makan? Berapa menit tuh antum menikmati makan yang enak itu? Habis itu masih merasakan enak nggak? Cerita tok paling. Iya kan begitu. Coba antum punya istri cantiknya kayak apapun, nikmatnya kayak apapun, seberapa tuh nikmatnya punya istri yang cantiknya seberapa? Sebentar juga marah-marah. Loh ya kan begitu tuh. Sebentar minta ini, minta itu, minta ini, pusing lagi antum. Maunya punya istri yang nggak ada masalah gitu. Seberapa nikmatnya dunia itu seberapa? Punya anak, belum punya anak seneng-seneng, punya anak jengkel. Belum punya anak dulu, wah punya anak enak yo, kutang-kutangannya. Punya anak, kamu kok rewelan terus? Ini macam-macam ini anak, bikin susah, bikin ini malah dimaki-maki terus. Seberapa nikmatnya dunia? Maka cukuplah kesenangan dunia itu adalah balagul gurur. Ya, penyampaian yang sebenarnya menipu. Famal fauzu illa fi na'imin mu'abbad. Tidak ada sebuah kesuksesan yang sesungguhnya kecuali nikmat yang kekal yang tidak pernah berubah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kehidupan ragadan, kehidupan yang senantiasa luas, lapang. Wasyarabu yusaf, dan kenikmatan makan minum yang senantiasa dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara perkataan para salaf. Kemudian ada perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini insyaallah antum sering mendengar. Kita kembali, ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita. Antum lihat halaman 35. Qala rajulun lil Hasan. Ada seseorang telah berkata kepada Imam Hasan al-Basri. Al-Hasan, Imam Hasan al-Basri. Ya Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id. Faqala lahu. Maka Imam Hasan al-Basri kemudian setelah orang ini berkata seperti ini, dia berkata kepada Imam Hasan al-Basri, ngomong sama dia. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Kasbud dawaniki sagalaka antakula ya Abu Sa'id. Coba, Masya Allah. Mencari 1/6 daripada uang dirham telah menjadikan kamu lalai, sibuk, sehingga kamu tidak bisa ngomong ya Abu Sa'id. Masya Allah. Ada orang datang ketemu Imam Hasan al-Basri, manggil ya Abu Sa'id. Benar nggak itu? Salah. Secara ilmu nahwu salah. Wong nasab kok tandanya wawu. Harusnya apa? Ya Aba Sa'id. Coba lihat kritikan Imam Hasan al-Basri. Gara-gara kamu cari dunia, sehingga kamu tidak bisa ngomong ya Aba Sa'id. Loh, ini kelihatannya cuma sepele aja, cuma ngomong salah ya. Aba Sa'id dibaca apa? Abu Sa'id. Rumangsane bener wae. Orang nggak belajar kan, wong sing penting kan jenenge Abu Sa'id. Ya Abu Sa'id. Imam Hasan al-Basri ngomongnya lain. Ini gara-gara kamu mencari 1/6 dirham, akhirnya kamu tidak bisa ngomong ya Abu Sa'id. Berarti menunjukkan nggak belajar kan begitu? Ini cuma salah di bahasa loh, salah di nahwu ini. Dikritik oleh Imam Hasan al-Basri, penyebabnya urusan apa? Dunia. Ya kan gitu. Tadi, kemudian yang ketiga,
antandura ila ma badalahu salafus salih fi sabili tahsil hadzal ilm. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, kalau ingin mengetahui bagaimana permasalahan masalah menuntut ilmu dan masalah rizki, coba perhatikan sikap para salafus salih. Supaya kita punya contoh. Perhatikan bagaimana para salaf mereka mencurahkan jalan di dalam menuntut ilmu. Dia punya masalah di dalam masalah perekonomian apa tidak. Dulu. Supaya kita itu tidak sedikit-sedikit problem. Ya. Justru para salaf itu meraih ilmu yang nafi' dengan problem perekonomian. Bahkan nambahi problem perekonomian. Itu para salaf. Seperti yang tadi kita sudah diterangkan, perkataan Ibnu Qasim ketika menerangkan Imam Malik. Bagaimana Imam Malik? Imam Malik mencari ilmu itu sampai menyebabkan apa? Bukan ekonominya bertambah. Hah? Malah menyebabkan atap rumahnya roboh, tiangnya dijual. Kalau antum punya istri, antum menuntut ilmu seperti ini, terus gimana? Wah, suamiku gila ini. Orang nggak tahu gimana ini, masa menuntut ilmu kok seperti itu. Gulu. Istrinya punya dalil, la taghlu fi dinikum. Wah, tambah ngeri meneh ini. Jangan kamu gulu di dalam agamamu. Ini gulu ini. Masya Allah. Ikhwan fillah. Jadi masalah ini bukan masalah baru. Jadi contohlah mereka. Kalau mereka, ini Imam Malik sambil menjual tiang rumahnya. Wis ora iso ngomong. Udah gitu aja, selesai. Ya. Kemudian Yahya bin Ma'in tadi sudah diterangkan punya warisan berapa? Tadi 1 juta dirham. Entek dibuat nuntut ilmu sampai tidak bisa beli apa? Beli sendal aja nggak bisa. Habis. Nah, kalau orang punya suami seperti Yahya bin Ma'in terus istrinya piye gitu betina. Hah? Minta cerai katanya. Kalau minta cerai ya gampang, jawab aja dengan firman Allah, fa usarrihunna sarahan jamila. Saya akan lepas kamu dengan lepas yang baik. Ya udahlah gitu aja. Istrinya orang-orang beriman yang ada di surga tersenyum nanti. Ya kan tersenyum kan? Alhamdulillah. Nunggu dia, nunggu. Tenang aja. Ya. Mereka nunggu, lebih indah, lebih nikmat. Kalau istri di dunia rewel, ya lebih indah, lebih nikmat. Ya. Tapi kalau istri di dunia lebih baik, istri dunia lebih nikmat di surga daripada bidadari. Nah, silakan. Mau pilih jadi istri dunia yang rewel apa yang tidak rewel? Ya. Kemudian tadi sudah, kemudian sekarang yang keempat. Justru sebaliknya, ikhwan fillah. Cuma kembali kita pahami, rezeki itu kita yang rencanain atau Allah yang rencanain? Nah, kalau belum ada rezeki jangan rewel, gitu loh. Ya sudah, ini rencananya Allah belum dikasih. Jadi ini jangan disalahpahami. Rabi'an yang keempat. Halaman 36 itu tidak lupa, garis tebalnya lupa. Penuntut ilmu lupa garis tebal aja udah bingung nyari. Ya. Rabi'an yang keempat, hendaknya kamu mengetahui bahwasanya ilmu syar'i itu kalau kamu tekuni dengan ikhlas, Allah akan menjamin rezekimu. Tapi yang menjamin Allah loh ya, bukan ustadznya. Oh, keliru. Yang menjamin itu Allah. Allah mau kasih kapan ya terserah Allah, jangan protes gitu loh. Jangan baru nuntut kapan aku harus belajar kok ora disuge-sugehno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belajar sing digoleki sugih. Maksudnya rezekinya itu dijamin oleh Allah gitu loh. Itu yang penting, bagaimana dijamin oleh Allah. Jangan mikir aku kok mangan apa, yo mikir mangan apa bendino yo mangan, mikir mangan apa gitu. Kecuali bendino tidak makan. Makanya kalau orang tolak ilmu syar'i, Allah yang akan menjamin rezekinya. Pasti akan ditolong oleh Allah. Ada sebuah kejadian dalam asar, ya,
Nggak usah saya bacakan secara lengkap, tapi isinya saya terangkan. Ini hampir sama dengan kasusnya Hasan al-Basri. Apa tadi Hasan al-Basri? Ada orang ngomong apa tadi? Ya Abu Sa'id. Kan gitu toh? Ini kasusnya lain. Seseorang telah datang kepada Khalifah Abdul Aziz bin Marwan. Ada orang datang kepada Khalifah Abdul Aziz, dia mengadukan tentang keluarganya. Jadi mengeluh tentang keluarganya. Kemudian dia berkata, "Inna khatani fa'ala kada wa kada." Sesungguhnya keluarga istri saya, khotan itu maknanya keluarga dari pihak istri. Ya mungkin mertua laki, perempuan, adik laki, kakak dan sebagainya. Sesungguhnya khotani, keluarga istri saya telah berbuat gini. Jadi itu mengeluhkan tentang keluarga istrinya yang menurut dia tidak beres. Mengadu kepada siapa? Khalifah Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz ini tidak pintar berbahasa Arab. Orang Arab tapi bahasanya bahasa lahan, tidak pakai bahasa fusah, tidak tahu kaidah bahasa yang benar. Kemudian dia menjawab. Apa kata Abdul Aziz kepada dia? Wa man khotanaka? Siapa yang mengkhitan kamu? Loh, kalau diterjemahkan apa adanya artinya begini. Karena Abdul Aziz itu bertanya, siapa toh keluargamu dari pihak istri yang banyak masalah, kan gitu. Harusnya waman khotanuka, kan gitu toh. Kan begitu, siapa toh keluargamu yang dia jawabnya keliru, waman khotanaka. Mestinya pakai masdar, jawab pakai fi'il madhi. Artinya jadi lain. Siapa yang telah mengkhitan kamu? Masya Allah. Lucu jadinya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya orang dijawab begitu, ya dia jawab lagi toh. Masya Allah. Maka berkata orang ini, al-khuttan al-khuttan alladhi yahtanun nas. Lucu jadinya. Yang menyunat saya. Lucu. Saya itu murojaah itu ketawa terus ini gimana tuh ini? Oh ya, yang menyunat saya ya tukang sunat. Yang nyunat manusia. Abdul Aziz pusing kepalanya. Ya dia pusing kepalanya. Akhirnya dia berkata kepada juru tulisnya, celaka benar orang ini. Dengan apa dia jawab saya itu kacau, dia bilang itu. Orang ditanya siapa keluarganya malah yang menghitan saya, orang-orang yang menghitan manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bagaimana penulisnya? Penulisnya langsung nyalahkan Abdul Aziz. Ya Amirul Mukminin ayyuhal amir. Wahai Amirul Mukminin, inna kalahanta. Kamu bahasa Arabmu itu bahasa lakem. Bahasa nggak pakai kaidah. Bahasa asal ngomong aja. Wa la ya'riful lahan. Orang tadi dia tidak mudeng bahasa lahan. Taunya dia bahasa fushah, bahasa kaidah. Jadi ketika kamu ngomong gitu, kamu dipahami bertanya siapa yang menyunat kamu. Akhirnya penulisnya ini ngomong kepada Abdul Aziz, kana yanbaghi an taqul man khotanuka. Harusnya kamu wahai Amirul Mukminin bertanya sama dia, siapa khotan kamu? Siapa keluargamu yang bermasalah? Nanti dia paham. Oh mungkin adiknya, mungkin kakaknya. Menjawabnya malah man khotanaka. Siapa yang nyunat kamu? Yang nyunat dia tukang sunat. Masya Allah. Ini kejadian yang lucu, Masya Allah. Apa akhirnya? Akhirnya Abdul Aziz menyadari kalau dia itu tidak paham fushah. Loh ini orang Arab loh, khalifah. Apalagi antum orang ajam. Kalau belajar sulit itu ya sudah wajar itu loh. Bukan kemudian berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sulit atau berhenti. Maka akhirnya Khalifah Abdul Aziz ini kemudian sibuk dia belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf sampai dia menjadi orang yang fasih bahasa Arab. Fasih bahasa Arab. Kemudian dia selalu karena kejadian ini, kalau ada orang bahasa Arab pintar dikasih hadiah uang banyak. Kalau ada orang bahasa Arabnya jelek dikasih uang sedikit.
Ini diterangkan di sini. Beliau selalu memberi orang-orang yang pintar berbahasa Arab dan tidak memberi kepada orang-orang kalau ngomong bahasa Arab tidak pakai kaidah. Lah kan ngomong asal bahasa kacau. Bahasa Arab kampungan itu nggak dikasih apa-apa. Ada orang datang pada beliau, yaqul, dia berkata, "Mimman anta?" Ya. Abdul Aziz bertanya pada orang itu, "Kamu itu dari orang mana?" Maka dia menjawab, "Min Bani Fulan." Saya dari Bani Fulan. Secara ilmu nahwu betul nggak ini? Min Bani Fulan. Bani Arabnya apa? Jer. Karena ada huruf jer. Mim tandanya apa? Ya. Karena dia adalah apa? Termasuk asma'ul sittah. Ya, asma'ul khamsah. Hampir sama. Maka benar jawabannya. Min Bani Fulan. Langsung diberi berapa? Mi'atai dinar. Berapa? 200 dinar. Dia hilang. Cuma jawab min Bani Fulan. Karena bahasa Arabnya benar itu. Langsung dikasih hadiah 200 dinar. Jangan-jangan nanti Ustaz, saya nanti gitu ya. Langsung kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kemudian ada lagi orang datang. Karena tertarik. Wah, ini ngomong gitu aja kok dia-diai. Dia masuk. Bukan cuma datang. Masuk. Kemudian ditanya. Ya, wa dakhala ilaihi rajulun min Bani Abdul Dar. Faqala lahu mimman anta? Ya. Abdul Aziz bertanya, "Kamu dari mana?" Dia menjawab, "Min Banu." Min Banu Abdiddar. Maka kata Umar, "Tajidha fi jayid." Silahkan kamu terima upahmu, kata dia. Maka diperintahkan cuma dikasih 100 dirham. Ini menunjukkan apa? Orang berilmu dapat rezeki kan? Cuma ngomong min Bani Fulan dapat berapa? 200 dinar. Ya nanti kalau antum punya khalifah seperti ini. Ya. Ini salah satu contoh. Ya. Contoh yang kedua, ini lebih unik lagi. Kisahnya muridnya Imam Abu Hanifah. Antum bisa lihat di halaman 37. Yaitu Imam Abu Yusuf. Itu muridnya Imam Abu Hanifah. Ketika, kata Imam Abu Yusuf, ketika bapakku Ibrahim ibnu Habib wafat, maka beliau meninggalkan aku dalam keadaan aku kecil. Aku diasuh di kamar ibuku. Kemudian ibuku itu menyerahkan aku kepada kusor. Saya kurang tahu persis ini artinya kusor. Apakah dia orang ahli istana atau orang-orang yang sudah lemah untuk disuruh merawat. Jadi Abu Yusuf masih kecil sama ibunya diserahkan kepada kusor untuk supaya dia melayani kusor. Supaya dikasih apa? Hah? Upah kan gitu. Karena orangnya fakir kan, ibunya sudah ditinggal yatim, maka diserahkan kepada kusor supaya dia menjadi pelayan. Tapi Abu Yusuf ini selalu lari. Jadi pergi, dia tinggalkan, aku tinggalkan kusor. Wa umarru ila khalaqati Abi Hanifah. Aku disuruh mendatangi majelisnya Imam Abu Hanifah. Jadi dia pergi lari dari berkhidmat sana, dia pergi ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Kemudian saya duduk, saya mendengarkan Imam Abu Hanifah. Dan ketika itu ibuku datang di belakangku. Karena tahu dia lari, ibunya datang. Loh, anaknya ini disuruh kerja malah lari belajar. Maka ibunya datang, kemudian ibunya langsung mengambil dia. Kalau kita sekarang mungkin dijewer telinganya. Oh, kon kerja kok malah melayu belajar. Tarik telinganya sama ibunya, dibawa pergi lagi ke kusar lagi. Dibawa ke sana lagi. Dan Abu Hanifah adalah orang yang punya perhatian kepada saya. Karena melihat dia belajarnya bagus, Abu Hanifah punya perhatian. Ketika Abu Hanifah melihat kedatangan Abu Yusuf belajar di situ dan melihat dia sangat gigih belajar, dan ketika ibuku sudah sering datang ke situ, sebentar-bentar aku ditarik dibawa ke sana. Besok lagi datangi lagi, ditarik lagi bawa ke sana. Ketika seperti ini, tala alaihi harbi. Ketika aku terus lari, sering lari, ibuku datang lagi, aku lari lagi. Ibuku datang lagi, aku lari lagi. Maka akhirnya ibunya ngomong sama Abu Hanifah. Kata ibunya kepada Imam Abu Hanifah,
anak ini ya terjadi kerusakan, ya tidak ada yang membuat kerusakan bagi anak ini kecuali engkau. Anak ini jadi bermasalah ini gara-gara kamu. Ya. Ini adalah anak kecil yang yatim. Dia tidak punya apa-apa. Loh, kalau kita bagaimana ini? Anak yatim loh. Ya kan? Harusnya dikasihani kan? Ini coba lihat ini. Yatim nggak punya apa-apa. Saya aja memberi makan dia dari hasil menenun. Ibunya ini kerja nenun. Tukang tenun. Dan saya ingin dia kerja supaya dia dapat upah 1/6 dirham untuk kebutuhan dirinya. Ini kata ibunya kepada Abu Hanifah. Maka bagaimana Abu Hanifah menjawab? Abu Hanifah berkata, pergilah wahai orang yang bodoh. Pergilah wahai ru'na. Ru'na itu orang yang tidak punya ilmu, orang bodoh. Pergilah wahai orang yang bodoh. Hadza huwa yata'allamu. Ini anak yang sekarang ini belajar, nanti akan makan kue puding yang pakai minyak kacang yang lezat. Kalau kita ini omongannya kan omongan guyon ya. Loh ini nanti belajar, besok ini makan puding yang enak pakai minyak dari kacang yang lezat. Ini udah makanan istimewa dulu. Hah? Kemudian apa? Kata ibunya, akhirnya ibunya jengkel. Ya. Dia pergi tinggalkan anaknya sama Bu Hanifah. Kemudian anta syekhun qad kharifat. Kamu itu orang tua yang sudah kacau. Wadah ba'akluka, akalmu itu hilang, wong edan. Innalillahi. Coba lihat ini bantah-bantahan rame. Masalah rezeki loh ini. Menuntut ilmu berbenturan dengan rezeki. Yatim lagi, antum tidak yatim. Sudah yatim lagi. Akhirnya apa kejadiannya? Akhirnya Abu Yusuf terus tetap belajar sama Abu Hanifah. Tidak mau lagi seperti itu. Sampai Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya Abu Yusuf menjadi pembantunya Qadhi, duduk bersama dengan Khalifah Al-Rasyid. Duduk bersama dengan para Qadhi, hakimnya Khalifah Al-Rasyid. Kemudian makan bersama dengan makanannya Khalifah Al-Rasyid. Suatu ketika, kata Abu Yusuf, dia cerita, pada suatu hari ada orang memberikan hadiah makanan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid berupa puding. Kata dia kepada Harun Al-Rasyid, wahai Yakub, kul minhu, makan itu. Kata Khalifah kepada Abu Yusuf, itu kamu makan. Falaisa kulla yawmin yu'malana mislu. Tidak ada hari-hari kita itu makan istimewa kayak gini. Tidak setiap hari kita dibikinkan makanan puding yang istimewa seperti ini. Makan ini kesempatan emas. Ya. Kemudian apa? Fakultu wa ma hadhihi ya Amirul Mukminin. Wah, ini apa? Ini makanan apa ini? Terong apa-apa? Ini makanan apa? Saya tuh tidak tahu ini makanan apa. Amirul Mukminin mengatakan, ini adalah puding yang dilumuri dengan minyak dari kacang. Maka Abu Yusuf langsung tertawa dia. Ingat masa lalunya. Dulu Abu Hanifah pernah cerita kan gitu. Ini anak belajar nanti akan makan kue puding yang lezat. Loh, dia ketemu puding yang lezat, makan beneran. Subhanallah, ini kejadian yang benar-benar terjadi. Maka dia pun tertawa. Amirul Mukminin heran dia. Ya? Mimma dokhita, kamu ketawa kenapa? Maka dia mengatakan, ini baik Amirul Mukminin, saya tidak tertawa karena jelek. Ya, abqallahu Amirul Mukminin, semoga Allah menetapkan kau Amirul Mukminin. Tapi Amirul Mukminin tidak puas. Akhirnya apa dia? Dia mendesak, kamu kasih tahu saya atau kamu kenapa ketawa kan gitu loh. Kamu kenapa ketawa? Ada makanan itu kamu tanya, dijawab malah ketawa. Akhirnya dia ceritakan dari awal sampai akhir. Dan Khalifah menjadi heran dia. Kok bisa kejadiannya sama persis? Kemudian dia berkata, Khalifah, demi Allah, demi umurku, sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajat manusia. Lihat orang-orang berilmu walaupun dulunya menuntut ilmu sengsara, pada akhirnya dia dimuliakan oleh Allah, malah dunia berdatangan sama dia dan dia juga tidak banyak repot dengan dunia. Ya.
Inilah perkara yang sebenarnya terjadi. Tapi biasanya kita ini kalau sudah diuji dengan dunia, ya, masya Allah sudah fitnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima. Yang kelima, sebagaimana dinasihatkan oleh beliau, ketahuilah annaka bi khirsika ala talabil ilmi syar'i sayakfikallah subhanahu wa ta'ala wa yubarik laha fi rizqika. Ketahuilah, kalau engkau memilih menuntut ilmu syar'i, maka urusan rizkimu akan dijamin oleh Allah. Itu pasti. Setidak-tidaknya sampai orang menuntut ilmu syar'i itu kelaparan mati tidak bisa makan itu. Insya Allah akan dijamin oleh Allah. Termasuk keluarganya akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Hanya orang itu biasanya mengeluh. Bisa makan sehari 1 kali mengeluh. Loh, orang ahli dunia aja banyak yang sehari sekali nggak bisa makan. Kita itu yang tidak bisa mensyukuri nikmat. Dicontohkan di sini oleh beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Menuntut ilmu dalam keadaan yatim. Yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ya, hadza Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yaqul. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dia pernah berkata, "Lamma aradtu an atlubal ilma qultu." Ketika aku hendak menuntut ilmu maka aku berkata, karena ada masalah. Dia ngomong, mikir, merenung pada dirinya. Ya Rabbi, wahai Allah, innahu labudda li min ma'isah. Sungguhnya aku adalah orang yang mesti harus punya penghasilan. Ya, logis kan berpikir seperti itu? Anak yatim, nggak punya duit, nggak punya apa kan? Mau nuntut ilmu, dia butuh makan nggak? Butuh ini, butuh ini. Saya ini harus bisa menghidupi diri sendiri. Ya kan begitu? Dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, sungguhnya aku itu punya kebutuhan hidup. Wa ra'aitul ilma yadrus, dan aku melihat yudras, dan aku melihat ilmu ini sudah mulai hilang, ditinggalkan manusia. Ini dibenturkan kan dua pilihan, antara ngurusi rezeki yang dimakan dan antara apa? Memelihara ilmu. Apalagi pada zaman sekarang, ilmu ini saya lihat sudah ditinggalkan manusia. Pada zaman dulu ini, zamannya imam-imam, dia masih melihat ilmu itu justru banyak ditinggalkan manusia. Maka fakultu ufarrig nafsi li talabi. Ya Allah, lapangkan aku, jiwaku untuk menuntut ilmu. Kemudian qala wa sa'altu rabbi al-kifayah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, minta agar di dalam jalan menuntut ilmu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti ini. Punya problem ekonomi, nuntut ilmu, ya Allah saya menuntut ilmu karena kamu, ikhlas. Saya mau jalan, ya Allah berilah aku rezeki supaya aku bisa menuntut ilmu. Sudah, menuntut ilmu jangan ditinggalkan. Apa yang Allah beri dari rezeki diterima, dinikmati. Seperti ini insya Allah thalabul ilm itu akan berjalan dengan baik. Akhirnya Pak, beliau memprinsipkan menuntut ilmu. Akhirnya Allah memudahkan. Apa? Ibunya, seorang janda, rela membiayai anaknya menuntut ilmu dengan kerja meminta. Ini ibunya, ya. Sebagaimana diterangkan di situ, hatta kafalat lahu walidatuhu al-infaq alaihi. Bahkan ibunya yang nyuruh, kamu menuntut ilmu, saya akan biayai kamu. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ibunya membiayai, faqalat ya bani utlubil ilma, wahai anak laki-lakiku, belajarlah kamu. Wa ana akfika bimaghzali, saya akan memberikan kehidupan bagimu, mencarikan rezeki dengan memintal tenun. Ini salah satu pelajaran. Orang-orang mulia senantiasa lahir dari ibu-ibu, wanita-wanita yang salihah seperti ini. Ini pelajaran. Ini ikhwan fillah. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia ibunya mencurahkan, membenarkan ibunya, kemudian mencurahkan, memudahkan dia sampai akhirnya menjadi orang Amirul Mukminin di dalam masalah hadis. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita dibenturkan tentang masalah ini, nanti Allah yang akan mencukupi. Ya, insya Allah Allah yang memelihara kita. Masa orang yang menempuh jalan Allah akan dibiarkan oleh Allah? Orang kafir yang maksiat dari hari saja dikasih rezeki oleh Allah. Orang beriman mestinya seperti ini. Tempuh jalan din, jangan dikorbankan. Allah yang akan memudahkan jalan rezeki yang banyak. Sebagaimana ayat yang diterangkan oleh Allah, wa may yattaqillah
yaj'al min amri yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sebenarnya sikap yang harus dipegang oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian yang keenam diterangkan oleh beliau, anta alama miqdar majlisil ilmi alladhi taraktahu wa tufritu fihi min ajli hadhihi dunya faniyah zaila anka wala mahallah. Ketahuilah sesungguhnya nilainya majelis ilmu yang kamu tinggalkan, yang kamu lalaikan karena kepentingan dunia yang sebentar, yang rendah, sungguh ini sikap perbandingan yang sama sekali tidak bisa diukur. Maka kalau sampai penuntut ilmu kok seperti ini perilakunya, benar-benar berpikirnya ini sudah menceng. Sudah miring. Penuntut ilmu hanya dibenturkan dengan masalah dunia, sudah ditinggalkan ilmu, dipilih dunia, ini sudah fitnah. Ya. Banyak memohon pertolongan dari Allah, sebab kita kembali bagaimana menerangkan majelis ilmu seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi, taman surga. Yang Nabi perintahkan kalau kalian melewati taman surga, maka apa? Berkelilinglah kalian. Ya. Kemudian banyak dalil yang menerangkan tentang ini. Bahkan ada sebuah riwayat yang sangat bagus yang diterangkan di sini pada halaman 40. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah juga hadis ini sudah sering kita dengar, yang dikomentari oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu majelisnya para nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadza li anna al-ulama khulafa'ur rasul fi umamihim. Ketahuilah sesungguhnya ulama ini adalah merupakan penggantinya para rasul pada umat-umat mereka, wa warithuhum, dan pewaris mereka di dalam ilmu. Fa majalisuhum majalisu khilafatin nubuwah. Maka majelisnya para ahlul ilmi adalah majelis penggantinya para nabi. Kalau sampai ditinggalkan gara-gara fitnah dunia, berarti sudah berpikirnya orang-orang ini sudah sangat keliru jauh. Ya. Harusnya orang itu meninggalkan dunia sementara untuk thalabul ilmi. Ya. Kemudian yang terakhir, ikhwanan fillah rahimani wa rahimakumullah, anta'lama anna al-insirafi ila dunya wa tarku ta'allumil ilmi syar'i naw'un min ad-dunu wa nuzul ila safal. Ketahuilah sesungguhnya sikap berpaling menuju kepada dunia, meninggalkan menuntut ilmu adalah merupakan bentuk macam dari sikap kerendahan, sikap menjatuhkan diri kepada martabat yang rendah. Di antara sebab umat ini dihinakan oleh Allah karena dia meninggalkan agama Allah, mementingkan dunianya. Coba antum ketika mendengar hadis yang sudah sering antum dinasihatkan, yaitu hadis apa? Idza taraktumul, idza akhadtum an-nabal baqar, ya, wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah, gimana? Sallallahu alaikum dzullan. Ya. Kalau kalian sudah ridho dengan kebun kalian, ekor sapi kalian, ya, kemudian kalian tinggalkan agama Allah, jihad, di dalam jihad yang paling tinggi adalah thalabul ilmi, maka bagaimana? Allah timpakan bagi kalian kehinaan. Maka segala sumber daripada musibah adalah tersia-sianya ilmu. Ketika ilmu sudah tidak dimuliakan, tidak dipentingkan bagi umat ini, itulah sumber daripada bencana. Allah timpakan kehinaan, Allah tidak mencabut kehinaan itu sampai kita kembali kepada agama. Sampai kita kembali menjadikan orang yang mendahulukan din Allah Subhanahu wa taala. Baru dicabut itu kehinaan. Ini apa yang sudah jelas. Bahkan Allah memberikan sifat tentang orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak punya nasib pemahaman yang benar sama sekali di dalam urusan agama mereka. Tapi di dalam urusan dunia mereka bagaimana? Orang-orang yang piawai, kata mereka orang sekarang. Orang-orang yang pakar dalam urusan dunia. Tapi kalau sudah dalam urusan din, kacau balau. Ini sifat orang kafir.
Berarti maknanya kalau orang beriman itu bagaimana? Mafhumnya kalau orang beriman itu gimana? Harusnya urusan din itu tidak ada istilah tawar-menawar. Urusan din, urusan dunia, ya diterima apa yang ada. Allah memberikan dunia pada orang beriman itu ada caranya sendiri. Jadi bukan kemudian malah justru ilmunya tentang dunia pinter, pakar, ahlinya. Tapi kalau sudah urusan din, ya semuanya udur. Al-afwu ya Ustaz, ya a'tadirukum, semua undur semua. Ya malah mendoakan Ustaznya, mudah-mudahan Ustaz diberi umur panjang, berjuang, kita semuanya bisa menikmati nikmatnya menjadi orang-orang Islam ini enak aja. Ya. Kelihatannya syar'i sekali, tapi dia nggak mau belajar. Ustaz itu kon dengar-dengar belajar, dia nggak mau belajar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat yang menunjukkan dengan masalah ini dalam surat Al-Mu'minin, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Bahkan hatinya orang-orang yang tidak beriman itu adalah hati-hati yang ghamrah, hati-hati yang kacau, hati-hati yang tersesat di dalam urusan Al-Qur'an ini, dalam urusan ilmu ini. Walahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun. Dan mereka punya pekerjaan-pekerjaan selain dalam urusan agama. Dan mereka adalah orang-orang yang menyusun pekerjaannya, beramal dengan rapi. Ini di dalam urusan dunia mereka. Inilah keadaan yang ada pada mereka. Fa fi hadhil umuril akhirah al-qulubu munghamaratun anha. Kalau sudah urusan akhirat, hati-hati mereka kacau tentangnya, tidak mendapatkan jalan. Tetapi wa amma amalu dunia ad-daniyah, kalau mereka dalam urusan amalan dunia yang sebenarnya nilainya rendah, apa bagi mereka? Fahum laha amilun. Mereka orang-orang yang gigih, pakar, bekerja keras. Dari kesimpulan ini, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya gimana? Gak kerja sama sekali, gak makan, gak hidup? Ya enggak kan? Menempatkan sesuatu yang benar. Ya. Coba lihat para ulama, sampai ulama kemudian mati di tengah jalan gak bisa makan. Gak ada kan? Mana ada ulama sampai kelaparan mati gak bisa jalan karena beliau. Ya rezekinya dicukupi oleh Allah kan? Kenapa gak bisa jadi pelajar? Ini khonafidillah. Jadi jangan pikiran kita diwarnai dengan nanti gimana. Orang beriman salafi pikirannya nanti gimana terus. Katanya mengimani Allah Ar-Razzaq. Bukan kemudian nyuruh kita nggak kerja. Kerja sesuai direncanakan kerjanya penuntut ilmu. Kan gitu toh? Penuntut ilmu itu ya kerja, ya yang penting wasilah dikerjakan. Misalnya kerja, kok ilmu itu menuntut waktu banyak, ya sudah kerja 2 jam atau 3 jam atau mungkin setengah hari, ya sudah cukup. Ya sedapatnya. Dan nanti gimana loh, kalau sudah gimana sudah lain ceritanya. Ya. Orang-orang kadang-kadang bingung. Ya gimana saja antum dapati, antum bekerja. Tidak harus idealis. Harus pegawai misalnya. Terus harus petani sukses, punya pabrik gula, pabrik penggilingan padi. Loh, yang nyuruh idealis kayak gitu dulu siapa? Ya? Kerja tuntut ilmu itu di mana saja dia berada, dia bisa makan, dia bisa hidup, ya sudah dia kerja. Apa yang bisa dikerja? Kalau nuruti kerja idealis nggak jadi belajar. Lah Pak, kita pengen kerja jadi pegawai. Lah orang alimnya berada di sana nggak ada jadi pegawai. Antum mokong jadi pegawai. Ya nggak bisa belajar. Kerja apa saja. Antum sudah pernah kerja beca? Beca aja belum. Oh sudah ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Ya? Tukang kayu udah pernah. Nabi-nabi itu jadi tukang dulu. Nabi Zakaria itu jadi tukang, hidupnya sampai miskin. Apa saja bisa hidup dikerjakan. Bisanya jadi tukang beca, pas di situ bisa bilang beca. Besok capek ada lagi apa, ganti lagi. Yang enggak apa-apa. Yang penting rezeki yang halal. Besok lagi jadi buruh kuli bangunan. Saya itu pernah jadi buruh kuli bangunan. Borong di rumah kopel, saya itu nggak bisa nukang batu, nekat. Itu
loh, rumah perumahan. Teman saya, yuk juga kerja yuk. Gimana? Stop, ke sana aja. Saya itu belum pernah nukang batu selama ini. Akhirnya diajak ke proyek. Gimana Pak? Bisa nukang? Teman saya, bisa itu. Padahal saya nggak bisa nukang. Menang wae, diem katanya. Saya cuma lihat-lihat gimana toh. Oh gitu toh, benangnya caranya nariknya gitu-gitu itu. Wis nyoba gawe. Ikut kerja, ya akhirnya bisa. Rakyatan awalnya pletot-pletot diguyu uang, ya apa-apa ya, akhirnya ya bisa. Sekarang nyusun batu mata merah, insya Allah dengan antum nggak kalah. Apa saja itu dilalui. Jadi buruh, antum pernah tempah padi? Tempah itu loh, tempah pari wong tandur. Ngerti? Tempah. Tempah itu jadi pelayan orang tandur. Ya, dulu saya lalui. Kerja, orang duit, ono buruh apa? Ngelayani tandur. Ya sudah, jadi tukang ngelayani tandur. Waktu saya masih mondok, bawakan wineh, nanti dikasih makan nasi bungkus, mangan di pinggir galeng. Wah, enak, Masya Allah. Dijalani apa saja hidup itu jalani, nikmat. Jangan terlalu kudu gini, nikmat. Malahan itu kenikmatan yang luar biasa. Jalani apa saja jalani. Nukang, ngukir kayu, dulu saya di Jepara, pernah saya kerja. Sampai sekarang saya masih bisa ngukir, itu ukiran kayu masih bisa. Ya karena apa? Nggak punya duit, orang tua nggak ngirimi kerja, minta izin sama kiainya, Pak saya sambil kerja bisa nggak? Ya bisa, dikasih waktu sama kiainya, kamu kerja dari jam 9 sampai jam 11. Ya sudah, kita nggak berani melanggar. Jam 9 pagi sampai jam 10. Sudah itu kerjanya, iya bisa makan, bisa hidup. Kerja dijalani, apa yang bisa kerja? Di situ ada apa? Belajar. Dunia itu, kalau orang memperhatikan sebentar, mudah. Hanya faktornya kita itu apa? Penyakit hati. Isin, gengsi, penuntut ilmu kok dodolan kue mubeng-mubeng. Nah ini yang jadi problem. Akhirnya merasa pekerjaan sulit, Ustaz. Yang bilang sulit siapa? Kerja padanya nggak sulit. Jadi sebenarnya kalau orang bisa jalani itu. Bukan kita itu tidak suruh kerja. Terima rezeki itu apa adanya. Apa yang Allah beri, terima. Alhamdulillah. Dinikmati. Maka insya Allah kita akan teguh di dalam thalabul ilm. Tapi kalau sudah banyak persoalan, banyak problem, banyak idealis, ya sudah. Orang ahli ilmu kok idealisnya ahli dunia? Ya nggak ketemu. Pengen seperti menteri, pengen seperti gubernur, pengen seperti pengusaha, pengen juga menjadi seperti nabi. Ya lucu, nggak masuk, tidak bisa, tidak ada ceritanya seperti itu. Maka kesimpulannya yang kedua, benturan masalah rezeki dan masalah ilmu tidak ada alasan bagi kita. Hanya kita yang salah bersikap, salah kita memahami. Ini insya Allah yang kedua, dan kita akhiri dulu sampai di sini.